Halo guys, assalamualaikum. Kali ini saya kasih tutorial buat kalian, yaitu bagaimana cara membuat stop lamp lazy seperti ini ya. Ini yang bawahnya itu bisa dibikin diam, bisa dibikin kedip, dan kedipnya bisa dibikin cepat, dibikin lambat, terserah kalian ya. Tergantung nanti kita setting seperti apa. Nah, yang paling pertama kita siapkan untuk stop lamp bahan lazy-nya ya. Ini saya menggunakan akrilik, tapi saya beli langsung yang sudah jadi di online shop banyak, tinggal kalian cari saja untuk stop lamp lazy-nya. Nah, ini untuk bagian housing-nya, jangan lupa ini dibobok karena memang kalau tidak dibobok dia nanti mentok bagian lazy-nya guys ya. Untuk yang bagian belakangnya jangan lupa dikasih lem besi agar dia lebih kuat, nanti air tidak masuk ke dalam housing-nya, agar nanti tidak ngembun ya guys ya. Lalu berikutnya untuk di bagian lampunya, yang bagian atas ini saya menggunakan lampu devil 11 strip ya. Lampu devil yang buat lampu alis kita kupas, kita ambil bagian dalamnya saja. Lalu untuk yang bawahnya itu saya buat double warna merah dan warna putih, masing-masingnya itu 4 strip ya. Merah 4 strip dan yang putih 4 strip. Kalau yang atas kan cuman merah saja. Kalau untuk yang bawah, untuk standby-nya saya buat warna putih, lalu ketika saya rem akan berubah menjadi warna merah. Jangan lupa ini untuk lampunya dikasih kabel dulu, dan pastikan kalian tahu polaritasnya ya, kaki negatif dan kaki positifnya. Nah, ini kalian bisa cek dari lampunya saja. Nah, ini kan lampunya itu yang atas kecil ya, yang bawah besar, berarti yang atas itu positif dan yang bawahnya itu negatif. Jadi untuk membedakannya kalian tinggal cek di bagian LED-nya. Kalau kabelnya sudah dipasang, ini saya langsung pasang saja ya. Untuk yang atas itu yang satu warna, warna merah saja. Dan untuk yang bagian bawah itu dua warna, jadi buat stay dan buat rem. Warna merah dan warna putih. Lalu berikutnya kita cek saja satu persatu ya untuk lampu yang atas dan lampu yang bawah. Untuk yang atas kan cuma satu lampu saja warna merah, dan untuk yang bawah itu ada dua lampu warna merah dan warna putih. Untuk negatifnya itu digabungkan saja, untuk ketiga lampunya ini digabung saja. Lalu untuk yang tiga bagian setrum yang sisanya itu ya, itu tinggal kita cek saja apakah sudah benar atau belum polaritasnya ya. Oke, jika perkabelan tidak ada masalah, lanjut kita siapkan modulnya. Nah, ini ya, ini untuk modulnya yang nanti kita bisa buat kedip, bisa buat stay, terserah selera kita nanti mau settingnya itu seperti apa. Nah, kita perhatikan untuk di bagian modulnya ya guys ya. Ini kita bisa lihat di sini ada yang bertuliskan LED ya guys ya. Lalu di bawah itu ada bertuliskan, nanti saya buat fokus dulu. Kalau yang bawah tulisannya itu 12 sampai 24 volt, yang atasnya itu LED. Nah, kita gunakan yang bagian kabel untuk LED-nya dulu ya guys ya, karena ini akan saya sambungkan ke bagian lampunya. Nah, sekarang kita cari untuk ke kabel yang lampu warna putih yang bawah. Jadi lampu yang akan kita buat sebagai lampu standby. Untuk yang bawah yang kecil ya. Nah, kalau kabelnya sudah ketemu ya, untuk bagian lampu yang bawah yang akan kita buat stay, kita pisahkan negatifnya. Nah, nanti kita sambung ke bagian output dari modulnya yang bertuliskan LED ya guys ya, yang bertuliskan LED. Jangan sampai tertukar untuk negatif dan positifnya. Kalian pasang sesuai dengan apa yang polaritasnya guys. Yang penting ke jalur LED, bukan ke jalur yang 12 sampai 24 volt. Jangan sampai terbalik, karena kalau modulnya terbalik itu nanti saat dikasih setrum dia bisa langsung mati ya, bisa langsung rusak. Jadi jangan sampai terbalik menyambungkan kabel modulnya. Jika kabelnya sudah disambungkan dengan modul ya, jangan lupa langsung dicek bagian modulnya. Ini sudah dikasih setrum. Nah, bisa kita setting, berarti ini sudah tidak ada masalah ya, memang sudah berhasil untuk pemasangan modul ke lampu yang stay yang bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Ini karena memang yang dibuatnya pengen kedip atau yang pingin di setting itu yang bawah aja, jadi saya pakai modulnya itu cukup ke lampu yang bagian bawah saja guys. Jangan lupa kita bungkus dulu untuk bagian kabel yang barusan kita sambung dengan solasi ya guys ya. Nah, ini ya sudah saya solasi untuk bagian modulnya yang sudah saya sambung dengan lampu yang kecil yang bawah. Tapi di sini untuk kabelnya saya buat panjang ya guys ya, karena modulnya akan saya taruh di luar biar nanti kita bisa lebih mudah untuk nyetingnya. Jadi kalau misalkan kita bosan, pengen kita buat kedip bisa, buat kita stay bisa, atau bisa kita off kan juga, itu terserah kita, nanti kita mau setting seperti apa ya guys ya. Intinya saya buat modulnya itu di luar agar nanti bisa sewaktu-waktu untuk mempermudah saat kita menyeting bagian lampunya guys. Lalu jangan lupa untuk input yang ke modulnya yang ada tulisan 12 sampai 24 volt. Saya tambahkan lagi kabel untuk lebih panjang ya guys ya, karena memang ini modulnya akan saya taruh di luar, sehingga kabel ini akan saya buat panjang ya guys ya.
Nah, seperti ini jangan lupa jangan sampai salah polaritas ya. Untuk kaki merah ya ketemu dengan kaki merah lagi, dan kaki hitam ketemu lagi dengan kaki yang hitam. Jadi biar nanti mempermudah saat kita perakitan kabel ke jalur berikutnya guys. Oke, ini kabelnya sudah saya buat panjang ya, sudah saya rapikan juga dengan solasi. Nah, ini saya runut lagi ke bagian mesinnya. Jadi dari modul panjangnya itu usahakan sama agar nanti lebih rapi ya, tidak banyak kabel yang berserakan gitu ya guys ya. Nah, ini ya guys ya, sudah saya rapikan untuk bagian modulnya. Lalu untuk bagian kabel yang ke modul, nah yang ini nih ya, yang kabel yang ke modul yang inputnya ya, karena untuk output itu sudah jelas tadi masuk ke bagian lampu warna putih untuk yang bawah. Nah, ini untuk kabel warna untuk kabel input yang ke modul, ini saya kupas. Nah, ini untuk negatifnya, ini kita gabung saja ke bagian kabel lampu-lampu yang sisanya ya guys ya. Yang dua lampu itu untuk yang atas dan lampu yang bawah itu negatifnya digabung saja. Lalu jika negatifnya sudah digabung, ini saya siapkan lagi yaitu relay kecil ya, relay yang 5 kaki, dan siapkan juga dioda 1 ampere. Kalau misalkan adanya 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere terserah. Minimal itu 1 ampere. 1 ampere juga bisa, apalagi yang gede gitu ya guys ya. Cuman ya sia-sia aja kalau misalkan terlalu gede. Oke, ini dipasangnya seperti ini ya. Untuk arahnya kalian harus tahu arah dioda itu seperti apa. Nah, untuk pemasangannya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, yang gelang putihnya itu ada di posisi bagian atas ya guys ya. Di bagian atas, di bagian bawah maksudnya. Maklum guys, udah mulai ngantuk ini sepertinya guys ya. Oke, ini seperti ini ya guys ya. Di bagian kakinya jangan lupa disolder biar diodanya itu tidak lesot. Kalau misalkan dia diodanya copot ya nanti berabe, nanti kita harus mungut lagi gitu, terus kita solder lagi. Oke, lanjut guys. Nah, untuk relay kita lupakan dulu. Nah, sekarang ini untuk negatifnya kita tambahkan lagi kabel ya, 1 helai. Dia kabel hitam saja, ini biar untuk mempermudah saat kita nanti menentukan kabel mana yang kabel negatif. Nah, ini sudah kita sambungkan lagi 1 kabel ya, khusus ini untuk negatif. Yang semua lampunya kan sudah digabungkan ya negatifnya, terus ditambahkan lagi 1 kabel ya, 1 kabel lagi negatif, kabel warna hitam. Nah, ini kita sambung ke kaki bagian yang mana ya, kita perhatikan ke kaki bagian ini. Saya kasih tinol dulu belum lanjut ke pemasangannya. Ini kita buat tinol dulu biar nanti mudah untuk menyoldernya. Nah, ini kaki negatifnya kita solder ke kaki yang ini ya, yang tidak ada diodanya. Intinya yang kakinya itu tidak ada dioda ya. Ini bukan yang tengah, kan kalau yang tengah itu untuk sumbernya nanti. Nah, ini seperti ini ya. Untuk kabel negatifnya nggak terlalu panjang, pendek-pendek saja, jangan terlalu maruk ya guys ya. Nggak perlu panjang-panjang, cukup pendek-pendek saja. Nah, setelah itu kita tes ya satu persatu. Nah, ini yang kedipnya beda, yang ke modul lah intinya, yang ke modul yang ke lampu stay bagian bawah. Ini nanti kita sambungkan ke bagian relaynya itu yang kaki yang bagian ini ya guys ya. Kalian lihat. Nah, ini ke kaki bagian NO ya. NO atau NC ya, saya lupa lagi lah. Pokoknya itu kaki yang inilah guys ya. Kalian lihat saja di sesuai yang ada di video. Kalau kalian pengen komentar NO itu apa, NC itu silahkan berkomentar saja di bawah ya guys ya. Oke, lalu berikutnya kita tes lagi. Nah, ini kalau sudah yakin, belum yakin kita tes seperti tadi. Berarti kalau sudah kedip dari modulnya berarti itu udah jalur yang betul. Nah, lalu berikutnya yang lampu rem untuk yang bawah yang warna merah. Ini kita sambungkan ke kaki yang bagian NC ya guys ya. Jadi normally close ya untuk yang bawah lah, intinya yang ke kaki dioda atau output dari dioda untuk ke lampu rem yang bagian bawah, karena memang lampu remnya kan cuma satu bagian bawah doang. Iya, kita solder seperti ini ya. Kita tes lagi, kita cek satu persatu. Ini negatif sudah betul. Terus yang ke modul yang bagian NO, ENO ya, untuk yang bagian lampu rem ke bagian NC. Nah, ini untuk yang inputnya belum ya. Ini yang ke input, ini ke lampu yang bagian atas. Ke bagian atas, tapi kalian harus sambungkan dulu ke kabel. Jadi sambungkan dulu 1 kabel lagi biar nanti untuk ke bagian body, ke kabel body ya guys ya, diterusinnya itu ke soket kabel body.
Nah, ini seperti ini kita sambungkan dulu. Seperti ini kita pulintir-pulintir dan nanti kita solder ke bagian sini, ke bagian input relay kecilnya. Nah, seperti ini guys. Ini untuk input relay kecil. Lalu satu lagi kabel ini kita sambung ke bagian sinyal ya, yang ke lampu rem. Nah, ini yang ada dioda. Jadi dari kepala dioda. Tadi kan ke ekornya, ini ke kepalanya. Iya, intinya ke inputnya lah ya, ke inputnya. Nah, jadi di sini nanti akan ada 3 kabel, warna hitam 1 itu sebagai negatifnya, dan warna merah 2 itu sebagai kaki positif untuk ke lampu rem dan ke lampu senja atau lampu standby. Untuk membedakannya, untuk yang input itu yang kaki tengah itu adalah untuk kaki positif senjanya, dan untuk yang ke dioda itu untuk kaki positif lampu rem ya guys ya. Seperti ini. Kita tes saja ya untuk membuktikannya apakah perkataan saya itu sudah benar atau belum. Apakah menyesatkan. Nah, ini untuk lampu stay-nya, ini yang ke lampu remnya. Ketika stay putih kedip-kedip, dan ketika di rem nanti akan merah seperti itu ya guys ya. Oke. Berarti saya tidak menyesatkan ya guys, atau apakah sebaliknya, saya mungkin tidak tahu guys. Dan ini hasilnya bisa kita buat di setting diam, bisa kita off kan, bisa kita on kan, dibikin kedip cepat atau kedip lambat sesuai selera kita masing-masing. Nanti kalau kita ingin setting tinggal kita tekan atau tinggal kita setting saja tombolnya karena ada di luar guys. Jangan lupa kalau sudah sesuai jalurnya, ini di bagian belakangnya itu dikasih aluminium foil ya, untuk lampunya itu biar tidak bocor kemana-mana, terus biar pencahayaannya juga bagus karena dia ada pantulan dari bagian elemen foilnya. Kita rapikan ya guys ya, kita bedakan yang mana kaki positif untuk ke lampu rem dan kaki positif untuk ke lampu senjanya guys. Kalau saya untuk pemasangannya seperti ini ya, ini dimentokin ke dalam, terus nanti saya kasih lagi lem bakar di bagian sisi-sisinya. Untuk relaynya saya pasang di sana ya, agar tidak mentok. Ini untuk kaki-kaki kabelnya sudah saya persiapkan juga. Nanti kita sambungkannya ini ke kabel yang ada di kabel bawahnya. Nah, ini untuk negatifnya ini kita sambungkan ke kabel warna hijau muda ya, karena untuk Honda itu kan negatifnya itu warna hijau muda. Lalu untuk yang ke lampu senjanya itu ke kabel warna biru, dan untuk yang ke lampu remnya itu ke kabel warna hitam ya guys ya. Dan selesai, ini sudah selesai ya, tinggal saya pasang saja. Ini sudah saya rak. Ini untuk modulnya nanti saya pasang di luar, bisa kita setting sesuai selera kita masing-masing. Oke guys, mungkin itu saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau apapun itu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.